Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhul akram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala sahibul hizbi maulana abul madarisi wal masajid muassisu nahdataini wa jam'iyati nahdatil watan baqiyatu salafis salih al-alimul allamah al-arifu billah qutbul aqtab maulana al-syekh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid al-mashhur al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa amiyatil absar wa kallatil alsunu wa rajafatil qulubu fala tasma'u illa hamsa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim ila akhirih. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita mengisi amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan yang menginstruksikan kita sebelum kita mulai belajar harus berlagu dulu untuk mengenang benihan Nahdlatul Watan, anjum-anjum Nahdlatul Watan. Wahid, isnain, salasah. Kita mulai. Kami benihan Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya dan aman sentosa. Dalam aman sentosa, marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa.
dalam aman sentosa. Ini lagu tapi doa ya, doa. Itu sebabnya kita disuruh oleh Syekhuna membacanya sebelum kita mulai belajar ya. Kita hindarkan pengaruh setan ya. Setan manusia maupun setan jin, minal jinnati wan nas. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat mengisi umur kita pada hari ini dengan ibadah yang mulia, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, melalui belajar, melalui menyimak ungkapan-ungkapan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jasad beliau boleh pindah, tetapi ucapan-ucapan beliau harus tetap disuarakan. Makanya Hizib Nahdlatul Wathon salah satu rintihan hati Al-Maghfurlah Maulana Syekh di saat beliau mendirikan NWDI, NBDI dan Nahdlatul Wathon. Nah, organisasi Nahdlatul Wathon merupakan salah satu rumah besar kita umat Islam yang sama paham kita dengan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sudah kita punya rumah besar, kemudian kadang diumpamakan seperti kapal besar ya, sehingga namanya kapal besar ya alat transportasi, alat kita untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini 10 Sya'ban ya, itu yang keringatan betul-betul tidak pernah ada. Senat pun tidak memberitahu ya. Saya tidak bawa buku juga hari itu. Biasanya saya bawa buku untuk ya, mencatat. Saya bawa buku kosong. Nah, saya beli buku khusus untuk Majelis Hamzah Wadi 2 biar satu tempatnya. Saya kumpulkan sejak saya mulai ngaji kemarin jadi satu. Ya, saya nyesal dulu di zaman Maulana Syekh tidak karuan tempat saya catat. Sehingga sekarang ini lelah kita cari untuk mengumpulkan fatwa-fatwa beliau. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Hari ini kita sampai pada bait doa Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang mengatakan syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Ini khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Kalau kita lihat dari segi segatnya, muka mereka telah buruk muka-muka mereka ya. Artinya walaupun sama dengan rahimahullahu ta'ala, sama dengan sallallahu alaihi wasallam, khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Nah, di sini kelihatannya jumlah khabariyah ada fi'il dan fa'il, tetapi maknanya adalah doa. Ya Allah, jadikanlah muka-muka mereka itu menjadi buruk, jelek ya. Boleh dia cantik tapi di mata Allah jelek. Boleh dia gagah menurut dirinya tapi penglihatan orang tidak gagah. Syahatil wujuh ya. Ini kaitannya dengan doa-doa sebelumnya yang awalnya guru besar kita sangat lembut ya. Dimohonkan kita supaya irhamna wasturna wansurna wahdina wa'afina wa'fu anna warzuqna wabarik lana warfa' awtanana binahdatil watan ila sama'il irtiqai was sa'adati wal hidayati ma'al amni wal inayati war riayah
sampai seterusnya. Ya, itu doa al-maghfurlah Maulana Syekh yang halus, tapi karena terus menerus beliau dilawan secara halus, ya mereka terus berbagai macam caranya menghalangi perjuangan guru besar kita, maka urdud anna wa anhum kaidal a'da wal ashrar wal zalamati wal hussad ila nuhurihim watmis ala wujuhihim wa amwalihim washdud ala qulubihim waghlul aydiyahum wa arjulahum wamsahum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya walal maji'a ilaina waqta' a'naqahum bisayfi qahrika ya azizu ya qahar. Ini sudah luar biasa, sudah mulai kencang doanya setelah Maulana Syekh mengajak kita semua didoakan, juga tidak tahu dirinya didoakan, dimintakan maaf, tidak tahu dirinya dimintakan maaf, bahkan selalu menuduh yang tidak-tidak dengan berbagai macam cara untuk menghalangi perjuangan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sudah begitu lelah Maulana Syekh mendirikan dengan segala macam ujian cobaan, baik dari setan yang nyata maupun setan yang tidak nyata, melalui tipu daya yang nyata-nyata maupun tipu daya yang tidak nyata, melalui alam gelap, melalui alam terang, beliau juga menghadapinya sampai mampu Nahdlatul Wathon bertahan sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai hari kiamat sesuai dengan harapan guru besar kita. Nah, lalu sekarang ya ada organisasi baru yang berdiri, berarti itu sederajat dengan Nahdlatul Wathon. Berarti pendirinya juga sederajat dengan Bapak Maulana Syekh. Ya. Karena kalau Maulana Syekh seorang Qutbul Aqtab mendirikan organisasi, setelah hasilnya banyak dilihat oleh gurunya, barulah disuruh membuat organisasi supaya ada tempat NWDI, NBDI dan madrasah yang label mereknya NW bergantung pada organisasi Nahdlatul Wathon. Itu tujuan Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad memerintahkan guru besar kita untuk membuat organisasi. Nah, sekarang ada berkembang kalau organisasi NBDI untuk mengkoordinir madrasah, sedangkan NW untuk mengkoordinir organisasi. Ini sangatlah bertentangan dengan nawaitu Bapak Maulana Syekh, bertentangan dengan apa yang Maulana Syekh ajarkan kepada kita. Maulana Syekh mendefinisikan Nahdlatul Wathon adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah dengan menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhab Syafi'i radhiyallahu an. Nah, jadi dia organisasi sebagai payung daripada pendidikan. Namanya pendidikan mulai dari pendidikan rendah sampai perguruan tinggi. Ya. Mari kita sama-sama mengingat ya pesan-pesan guru besar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nahdlatul Wathon modal utama bagi NTB dan Sasak semua, karena lahirnya di zaman Belanda sebagai madrasah sumber agama. Nah, itu. Jadi NWDI itu adalah madrasah sumber agama.
Nah, sekarang ada organisasi yang mereknya NBD juga, ya sah-sah saja kan, itu nama. Banyak orang namanya Muhammad kan, tapi tidak sama dengan Nabi Muhammad. Banyak orang namanya Zainuddin, tidak sama dengan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, kita selaku Tullabul Ma'had, sebagai orang-orang yang terdepan, mari kita dengan pikiran yang bersih menerima, memikirkan apakah kita ingin bersama Maulana Syekh atau tidak. Tentu diri kita, ya. Nahdlatul Watan ini tetap dijaga oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, ya. Siapa yang merusaknya, ya adarrukum binahdlatil watan wa inna syarrakum indi adarrukum binahdlatil watan. Ya, sudah ada garis Maulana Syekh. Ingin dekat dengan Maulana Syekh, ingin bersama dengan Maulana Syekh, ampa hukum. Bagaimana kita ampa hukum? Ya, kita ajaran NW yang sudah ada kita pertahankan. Tujuan-tujuan Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh kita ceritakan, supaya kasihan masyarakat bodoh, masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, yang kadang menjadi menerima akibat daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang ya tidak tahu. Beda orang yang mendengar langsung Bapak Maulana Syekh dengan orang-orang yang mendapat cerita. Banyak ungkapan-ungkapan ulama di dalam kitab, tetapi tidak dia pernah mendengar Maulana Syekh. Bagaimana Maulana Syekh menjelaskan suatu persoalan misalnya. Nah, sehingga kita tahu tatkala dulu Maulana Syekh dituduh di pengajian-pengajian, Maulana Syekh dikatakan suka mengumpat, suka gibah. Padahal Maulana Syekh saat itu sedang menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Itu namanya daf'ul fitnah. Beliau Maulana Syekh menjelaskan hal yang benar, keadaan yang sebenarnya, ya sesuai dengan ya kejadian aslinya. Nah, orang mengatakan yang tidak paham, menyebut orang di belakangnya adalah gibah. Baru dia tahu hanya namanya gibah, membicarakan orang di belakangnya sudah gibah. Dia tidak tahu bedanya mana fitnah, mana dengan daf'ul fitnah, mana gibah dengan mana menolak gibah. Kalau kira-kira orang itu mengajarkan sesuatu yang akan merusak akidah orang, boleh disebut namanya, boleh disebut pahamnya untuk menolak fitnah. Jangan sampai ya yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar. Karena Maulana Syekh sudah kedung syairnya mengatakan hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Mari. Nah, di sini doanya syahatil wujuh. Buruklah wajah-wajah mereka. Ya, semoga Allah menjadikan wajah-wajah mereka menjadi buruk. Wa natil wujuhu lil hayyil qayyum. Tunduklah semua wajah-wajah dan tunduklah semua wajah kepada Allah yang maha hidup, yang maha tegak, maha mandiri untuk mengurus hambanya. Nah, artinya tetap kita berdoa mudah-mudahan semua wajah tunduk kepada penciptanya.
Karena di atas raja ada raja yang paling besar. Di atas pengadilan ada hakim yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita akan mati, tidak berakhir dunia ini dengan dunia ini saja. Urusan kita di alam barzah lebih teliti daripada urusan dunia. Kalau di dunia ada pengacara yang bisa kita bayar, yang membantu kita untuk menjawab, untuk membela dan seterusnya. Tapi kalau dikubur tidak ada pembelaan selain amal soleh yang kita bawa dari dunia ini. Kalau tidak kita siapkan pengacara dari dunia, lah dikubur kita akan dilanggi oleh malaikat. Ya, akan kita dipukul. Ya, tidak ada namanya maaf kalau di sana. Kalau di dunia masihlah kita bisa nangis-nangis, air mata bisa menjadi senjata. Tapi kalau di malaikat, ya, tidak ada namanya. Kalau sudah tugasnya tukang pukul doang. Tidak ada maaf bagimu. Ya. Nah, di sini wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, dan tunduklah semua wajah-wajah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan maha mengurus hambanya, qayyum. Ya. Selalu berdampingan kalimat hayyu dengan al-qayyum. Ya. Wa qad khaba man hamala zulma, sungguh rugilah orang yang berbuat zalim. Az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu namanya zalim. Sepatu ditaruh di kepala, itu zalim. Songkok ditaruh di pantat, itu zalim. Zalimnya tingkat songkok, ya. Karena zalim itu bertingkat-tingkat. Tapi kalau Quran mengatakan zalim, banyak kezaliman dalam Quran itu diartikan kafir, munafik, zalim, kafir, musyrik, itu saudara-saudaranya itu ke dalam Al-Quran. Wa qad khaba man hamala zulma, sungguh rugilah orang-orang yang berbuat zalim, menzalimi diri, menzalimi orang lain. Kita zalimi diri kita saja sudah salah, apalagi menzalimi orang lain, apalagi menzalimi guru kita. Itu sebabnya kita kemarin mengajak adik-adik nyanyikan lagu Pandai-Pandai Memilih Guru. Karena kalau dosa kepada guru tidak bisa dimaaf. Bisa jadi dengan kita bernyanyi kita semakin sadar, ya itu semakin bagus. Wa amiyatil absar, dan butalah mata-mata mereka. Ya. Rugilah orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian wa amiyatil absar, mata-mata mereka menjadi buta. Wa kallatil alsunu, lidahnya menjadi terkekang, berat. Ya, kallan. Ya. Kallat, berat, terkekang. Ya. Wa kallatil alsun, lidahnya menjadi berat, tidak bisa diangkat, tidak bisa ngomong. Ya. Bahayanya kalau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu paling berat. Warajafatil qulub, hatinya bergoncang-goncang, tidak bisa tenang. Rajafatil qulub, hati bergoncang. Fala tasma'u illa hamsah,
kamu tidak bisa mendengar sesuatu kecuali bisikan-bisikan. Ya. Bisikan-bisikan yang bahaya. Itu sebabnya dulu Maulana Syekh mengatakan, orang yang suka masuk di perutnya barang haram, la yufarriqu bainal ilham wal waswasah. Orang yang di badannya sering masuk barang-barang yang haram, makanan yang haram, dia tidak akan bisa bedakan mana bisikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilham, mana bisikan dari setan yang merupakan apa? Kalau setan, ya, godaan, waswasah. Nah, itu sebabnya di saat kita kemarin, ya, urdud anna wa anhum kaidal a'da, di situ kita perjelas musuh-musuh orang Islam. Ya, yang harus kita waspadai ada, ya, a'daul mu'min arba'atun. Sudah lewat kemarin pada hari sebelumnya, ya. Yang pertama, syaitanun yuzilluh, wa kafirun yaqtuluh, wa mu'minun yahsuduh, wa munafiqun yufattinuh, wa mu'minun yahsuduh. Musuh-musuh orang Islam itu ada 4. Pertama, syaitanun yuzilluh, setan yang selalu berusaha akan menggoda kita, menggelincirkan kita. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya, setan berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu di depan Allah setan berjanji. Kurang-kurang iman kita akan digoda. Kurang-kurang iman kita kepada guru besar kita yang kita yakini qutbul aqtab akan digoda. Nah, Al-Quran mengatakan setan itu minal jinnati wan nas. Ya, ada setan jin, ada setan manusia. Kalau setan jin masih bisa kita bacakan ayat kursi mereka lari. Tapi kalau setan manusia kita tidak tahu yang mana setan manusia. Kadang duduk di samping kita, kadang kita sama-sama bergaul setiap hari juga, ya. Karena namanya setan manusia sama rupanya dengan kita. Kadang-kadang gagahan setannya daripada yang tidak setan. Ya. Cuma yang membedakan nanti bagaimana caranya. Ya, bagaimana akidahnya, bagaimana tipu dayanya. Nah, itu syaitanun yuzilluh, kafirun yaqtuluh, orang kafir yang suka memerangi kita, ingin membunuh kita. Ya, kalau orang kafir yang menghargai, ya itu namanya kafir mu'amman. Ya, orang kafir yang perlu diamankan, dia ikut aturan negara, dia hargai orang yang beragama. Tidak boleh kita ganggu orang-orang kafir yang seperti itu. Jangan adik-adik masuk nanti di Sinar Bahagia karena milik orang kafir, masukkan barang-barang dalam tas. Ya, milik orang kafir. Ya, makanya jual beli tidak disyaratkan Islam. Syarat jual beli itu hanya syaratnya balik, berakal. Ya, orangnya balik, orangnya berakal, mau sendiri, jangan dipaksa, bukan muflis orangnya. Nah, ini kalau manusia, makanya di dunia sama-sama kita punya hak untuk hidup, makanya kita dilarang. Ya, orang yang tidak muslim saja dilarang kita ganggu kalau dia tidak mengganggu, apalagi sesama muslim kita, apalagi sesama murid al-maqullah Bapak Maulana Syekh.
Ya. Nah, kemudian yang ketiga, munafikun yufattinu, orang-orang yang manis di depan kita, ya, senyum di depan kita, tapi senyumnya harimau, ya, di belakang kita lain-lain, dibuatkan kita fitnah. Dan yang keempat adalah mukminun yahsuduhu, orang yang dengki, orang yang iri hati. Itulah penyebabnya dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perpecahan itu terjadi berawal dari iri hati. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu gara-gara iri hati. Qabil dan Habil gara-gara iri hati. Makanya berat penyakit, namanya penyakit iri hati. Kalau sudah hati ini sakit, tidak akan bisa sembuh kecuali kalau Allah yang ingin menyembuhkan. Paling sulit sembuh penyakit hati, karena Allah akan menambah terus. Fazadahumullahu marada, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nah, itu sebabnya sering sekali Al-Maghfurlah menyuarakan, kalau orang yang suka masuk di badannya barang-barang yang haram itu, la yufarriqu bainal ilham wal waswasah. Kita tidak tahu mana sebenarnya godaan setan dan mana itu petunjuk dari Allah. Semuanya dikatakan rijalul gaib. Ya. Itu dulu terkenal sedikit-dikit rijalul gaib. Padahal itu rijalul aib. Muncullah wasiat Maulana Syekh. Orang sekarang banyak menyebut ya rijalul gaib. Nah, jadi rugi, wa qad khaba man hamala zulma, rugilah orang-orang yang berbuat zalim. Wa amiyatil absar, butalah mata-mata mereka. Wa kallatil alsunu, lidahnya menjadi berat, terkekang. Wa rajafatil qulub, hatinya bergoncang, tidak bisa tenang, selalu merasa khawatir. Fala tasma'u, kamu tidak bisa mendengar illa hamsa, kecuali bisikan-bisikan. Ya. Karena setiap kita hidup di dunia ini pasti berteman. Tidak ada orang hidup di dunia tidak punya teman. Ya. Nabi kita menjelaskan dalam hadisnya yang kurang lebih maksudnya, setiap orang akan didampingi oleh dua macam orang, dua macam kelompok. Bitonatan, akan didampingi oleh dua kelompok manusia. Satu kelompok membisiki, mengajak kita berbuat baik dan memotivasi kita untuk berbuat baik. Satu kelompok lain teman kita membisiki kita untuk melakukan kejelekan. Wa tahudduhu alaih, juga dia terus ngomporin kita untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, sama rupanya itu. Orang yang mencari menjadi tukang foto dengan orang yang mencari ridha guru, sama rupanya. Di hadapan guru kita sama-sama rupa kita. Kalau tukang foto dia cari muka, tidak mau. Kalau tukang foto kamera itu dari belakang memoto, mesti dari depan. Dan suka memandang orang dengan mata sebelah. Tukang foto, ya, mengkejit mata setuik kan, ya. Kalau kamera yang pakai, ya. Kecuali kalau pakai HP, mata sebelah, mata dua-duanya dipakai memandang. Ya. Tapi kalau pakai kamera yang lubangnya kecil itu, mesti sebelah mata itu yang melihat.
Nah, jadi ini dunia kita sekarang ini, mari keyakinan kita kepada Syekhuna yang perlu kita pupuk. Keyakinan kita kepada Bapak Maulana Syekh. Allah saja punya kebijakan, banyak orang yang menolaknya. Allah memberangkatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, banyak yang menolaknya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabi kita, banyak juga yang menolaknya. Maka bersyukurlah kita-kita ini orang yang dijadikan oleh Allah orang yang menerima dan mau mempelajari serta kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Nah, jadi kita harus memahami, karena sekarang yang kasihan orang-orang yang bodoh yang akan menerima akibat orang-orang pandai. Ya. Kita juga kadang-kadang mahat juga bingung. Ya. Kalau kita tidak perlu bingung. Ya. Keyakinan yang sudah 86 tahun Maulana Syekh menanamkan pada diri kita, lalu akan kita hilangkan, kita akan bingung dengan keyakinan yang baru datang. Ya, makanya saya katakan kemarin itu ungkapan Imam Abu Hanifah yang mengatakan ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Termasuk sangat bodoh orang kalau dia lepas pahamnya yang sudah lama, yang benar dengan paham yang baru, karena ada ya unsur-unsur manusiawi yang menjadi pertimbangan. Nah, karena itu Al-Maghfurullah melanjutkan dengan la tudrikuhul absor. Ya. Mata tidak akan pernah bisa menembus, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yudrikul absor, sedangkan Allah melihat semua mata. Ya. Mata-mata tidak bisa menembus Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah selalu melihat kita. Wa huwal latiful khabir, dan Allah lah yang maha lemah lembut, maha halus. Ya. Latiful khabir, dan maha mengetahui tanpa diberitahu. Sifat Allah yang maha latif, maha lemah lembut, ya, maha ya halus. Kalau orang-orang mengatakan, inilah yang dikatakan orang yang, kalau istilah Syekhuna, orang-orang yang mukasyafah lah yang mampu seperti ini. Ya. Apa itu mukasyafah? Orang yang merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun kelas-kelas kita masih tetakutan ojok polisi, kan takutan ojok Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita diceritakan bagaimana bahayanya orang yang tidak melakukan kebaikan di dunia, atau orang melakukan kejahatan di dunia, bagaimana bahayanya di dalam kubur, ya kita manggut-manggut begitu saja. Tapi tatkala kita diberitahu bahaya corona, tidak berani kemana-mana. Ya. Tatkala kita diberitahu akan ada razia di Lenek, semua pindahkan jalur lewat Suralaga, lewat yang akan ke Aimal. Takut kalau ada razia. Padahal ada razia yang lebih hebat dari itu. Di mana razianya? Di perbatasan. Di mana perbatasan itu? Ya, bainad dunia wal akhirah, yaitu di alam barzah. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Paman naja minhu pama ba'dahu aisar.
wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Ya. Kubur perbatasan. Rumah pertama kita di akhirat, pintu gerbang akhirat, dan rumah yang terakhir di dunia. Makanya tidak terlalu dalam kubur itu. Ya, paling 1,5 meter sampai 2 meter. Tapi disitulah polisi kubur menunggu. Paman naja minhu. Siapa yang lulus dalam urusan polisi kubur, pama ba'dahu aisar. Di alam akhirat nanti lebih ringan urusannya, mudah. Tapi kalau dikubur ketangkap, gimana mau lulus ke Malaysia? Di Kalimantan, di perbatasan diperiksa, paspornya palsu. Kemudian namanya beda. Nah, namanya bagus, ternyata di paspornya beda. Nah, begitu juga kita nanti di dunia, nama kita bagus, muslim kita. Ternyata masuk kubur kita menjadi tidak muslim. Kenapa tidak muslim? Gara-gara la yasma'u qaulal ulama. Tidak mau mendengarkan kata-kata ulama. Akhirnya kita tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, mati. Berubah nama kita yang di dunia yang begitu bagus, begitu tenar, masuk kubur berubah nama kita. Ya, tatkala berubah nama kita, maka bahayalah yang akan kita jumpai di dalam kubur. Kalau di kubur kita ketangkep, lewat mana kita mencari jalur pembebasan? Tidak ada jalan lingkar di kubur. Ya, kalau di dunia ada jalan lingkar. Kita macet di medan hultah, diarahkan ke jalur lain. Tapi kalau macet di kubur, ya sampai di situ, tinggal kita ditujak saja sama malaikat. Ya. Nah, kelas-kelas syekhuna yang arif billah, yang merasa wahwa yudrikul absar, dia merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aja ya, papa tekenya ke ngaji jak beridap, kita kan isi surga hidapna. Diminta jak pantai jak telang surga. Dunia masih surga dunia yang kelihatan. Pas kita hadir melayat, teringat kita kubur itu kecil. Pulang dari kubur, ada juga ngerayu di atas kubur. Ya, lupa kita. Karena inilah manusia ini ditaruhkan oleh Allah sifat lupa. Awwalun nasi. Ya. Orang yang pertama kali manusia pertama adalah orang yang pertama kali lupa. Awwalun nas. Manusia pertama, awwalun nasi. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Awwalun nasi. Kalau nasi yang kedua isim fa'il. Orang yang pertama lupa. Nah, karena itu ya ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini ada pengawasnya. Ada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak melihatnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan alamul mahajjati wadihun limuridihi. Jalan yang lurus sudah jelas limuridihi bagi orang yang menginginkannya. Kita warga Nahdlatul Watan, jalur lurus ke surga sudah jelas bagi yang mau. Mana dia? Jalurnya Bapak Maulana Syekh Nahdlatul Watan. Tetapi kata beliau wa aral quluba 'anil mahajjati fi ama. Tapi saya banyak melihat orang-orang yang tidak bisa melihat jalan yang lurus itu. Ya. Tidak bisa melihat. Islam dijadikan oleh Allah jalan yang lurus menuju surga, banyak orang yang tidak menerima Islam. Sekarang ada NW, ada NWDI, banyak orang yang menerima NW. Banyak juga yang kadang-kadang tidak melihat NW. Ya. Tidak melihat itu karya Bapak Maulana Syekh.
Sudah jelas. Kalau orang yang mau masuk surga, mau dekat dengan Allah, sudah keruan jalurnya. Jalur Bapak Maulana Syekh. Ya. Karena kita diajak oleh Maulana Syekh, la tudrikuhul absar, tetapi wa huwa yudrikul absar. Ya. Kita yakin walaupun mata kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat diri kita. Karena itu, ya, Allah juga menjadikan hambanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Wa aral quluba anil mahajjati fi ama. Banyak saya lihat orang-orang yang hatinya buta terhadap jalan yang lurus. Walaqad ajibtu lihalikin wa najatuhu mawjudatun walaqad ajibtu liman najah. Ya. Walaqad ajibtu lihalikin. Saya heran melihat orang-orang yang menjatuhkan dirinya ke jalan yang membahayakan, ke jalur yang membahayakan, halikin, ke jalan yang menzalimi dirinya, membahayakan dirinya, merusak dirinya. Wa najatuhu mawjudatun, padahal jalan yang bagus untuk menjadikan jalan yang meluluskan, yang akan mudah menyampaikan kepada kebaikan ada. Ya. Wah keruan kalau ini jalur Maulana Syekh, ini jalur tidak Maulana Syekh. Kalau jalur Maulana Syekh, jalur Qutbul Aqtab. Kalau Nahdlatul Wathon dibangun, diciptakan, didirikan oleh Bapak Maulana Syekh Qutbul Aqtab. Kalau yang lain, wallahu a'lam. Nah, mari kita aja. Mari kita ikuti jalur Bapak Maulana Syekh, supaya kita tidak diherankan oleh Imam Ghazali. Ya. Walaqad ajibtu, heran saya, kata Imam Ghazali. Lihalikin, bagi orang yang mau membinasakan dirinya, merusak dirinya, membahayakan dirinya. Wa najatuhu mawjudatun, sedangkan jalan yang bagus, yang lurus ada. Kenapa dia harus lewat jalur yang runtak-runtak? Aspal panas, luas, lurus sudah ada. Kenapa kita mau bawa mobil lewat pondokan baru yang masih kecil, belum diaspal? Ya, mari kita jalan lewat jalur aspal yang sudah di hot mix. Lama Maulana Syekh buatkan kita jalan hot mix dari tahun 53 sampai hari kiamat. Itu jalan itu akan tetap di hot mix, diperbaiki terus, ya, oleh ya penerus-penerus al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Lalu yang berikutnya Imam Ghazali menutup, walaqad ajibtu liman najah. Saya heran juga melihat orang-orang yang bisa lulus, padahal banyak juga rintangannya, banyak pantangannya. Ya, Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon yang bercikal bakal dari madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah tahun 37, madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah tahun 43. Itu hanya mati yang tidak pernah dirasakan oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Begitu lelahnya mendirikan, bisa lolos dari tipu daya pemerintah zaman Belanda. Karena madrasah NWDI lahir di zaman Belanda sebagai sumber madrasah itu, ya tentu sebuah agama baru muncul di tengah-tengah orang-orang animis. Ya banyak sekali rintangan-rintangan guru besar kita. Seperti yang sering saya katakan pada sebelum-sebelumnya,
tetapi walaupun demikian hikmah besar bagi kita, generasi-generasi mutaakhirin, generasi-generasi sekarang, gara-gara ada seperti itu lahirlah Hizib Nahdlatul Wathon, menjadi benteng pertahanan kita, juga sebagai salah satu doa sejarah yang menggambarkan bagaimana suasana situasi di saat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendirikan Madrasah NBDI, sehingga lahirlah organisasi Nahdlatul Wathon. Inna Rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Tuhanku adalah maha lembut, ya, maha halus, lima yasha'u, terhadap apa saja yang beliau kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, Allah maha alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ini yang sering menjadikan kita lupa, kadang-kadang kita lupa kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lupa kepada kami, lalai hatinya, mau ingat mati insyaallah dek bani wah lawan Bapak Maulana Syekh lagun dek ingat mati, ya saya lawan Bapak Maulana Syekh dek ingat mati, mau ingat mati ja, mau ingat akhirat ja insyaallah, apalagi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu, dan jangan juga ikut orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, dan mereka itu melampaui batas, keliwat melampaui batas. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang tegak teguh dalam keyakinan kita, tidak tergoda dengan apapun. Apa yang adik-adik dengar di sini, kemudian adik-adik dengar yang lain di luar sini, saya mohon adik-adik memprioritaskan apa yang didengar di sini. Kalau ada didengar di tempat lain, itu boleh sebagai bahan perbandingan. Tetapi apa yang kita dengar di sini, itulah yang akan kita jadikan menjadi pegangan kita. Jangan kita terombang-ambing. Lucu kalau adik-adik yang tulab bingung, bagaimana kalau orang yang tidak pernah belajar bingung. Kalau kita yang di depan Syekhuna bingung, bagaimana kalau orang yang tidak pernah berhadapan dengan Syekhuna. Kalau yang mendengar langsung Bapak Maulana Syekh bingung, bagaimana kalau orang yang tidak pernah bertemu dengan Bapak Maulana Syekh. Makanya dengarlah orang yang langsung bertemu dengan Bapak Maulana Syekh. Syekhuna lahir di rumah Bapak Maulana Syekh, besar di rumah Bapak Maulana Syekh, tidur bersama Bapak Maulana Syekh, dibimbing oleh Bapak Maulana Syekh. Nah, kalau ada orang yang besar tidak di rumah Maulana Syekh, tidak dibimbing oleh Maulana Syekh, tidak tidur dengan Maulana Syekh, ya tentu beda. Ya, beda. Ya, karena itu ya, sesuatu yang berbeda jangan kita samakan, sesuatu yang sama mari kita samakan. Paham ini? Paham kira-kira? Kalau bab keluarga, bab saudara, mari beliau-beliau bersaudara. Tapi bab organisasi jangan disamakan saudara dengan organisasi. Misan dengan organisasi. Ya, beda. Ya.
Karena itu yang sama kita samakan, yang beda kita harus bedakan. Ya. Karena sudah memang itulah sunatullah. Ya. Hari Jumat dengan hari Sabtu sama atau tidak? Siapa tuaan hari Sabtu, hari Ahad dengan hari Jumat? Siapa lebih tua? Apakah Ahad jadi kakak atau jadi adik dari Jumat? Ya? Ahad nomor berapa? Sekik kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Sabtu 7 kan? Jumat nomor berapa? Nomor 6. Mana hebatan Ahad dengan Jumat? Iya, yang nomor 6. Dia bertujuh bersaudara hari itu, tapi yang nomor 6 yang luar biasa hebatnya. Ya. Syekhuna Pira Semeton. Pitu. Beliau nomor berapa? Nomor 6. Jumat. Iya. Bulan berapa setahun? 12. Hebat mana Rajab dengan Ramadan? Behebatan Muharram kanca Ramadan. Siapa paling cocok, paling hebat Muharram, ya paling toa. Ternyata nomor berapa itu? Nomor 9 Ramadan itu. Itulah sunnatullah. Ya. Semuanya baik-baik. Di tengah yang baik itu ada yang paling baik. Bukan ada hari yang jelek, enggak. Minggu bagus semua, hari 7 bagus semua, tapi ya Jumat lah yang sayyidul ayyam. Bulan setahun 12, Ramadan lah menjadi sayyidus syuhur. Nah, Maulana Syekh punya saudara berapa? Nanti lihat. Maulana Syekh lah yang paling hebat. Ya. Banyak kakak-kakak Maulana Syekh, tapi beliau yang paling hebat. Nah, karena itu jangan adik-adik kalau besok adik-adik tamat mahat duluan, lalu adiknya nanti tamat tahun 2030 jadi tuan guru. Kamu yang tamat duluan tidak jadi tuan guru, jangan dari hati. Lain-lain nasib. Jangan itu saat sekolah rajin temeruh. Adik kita rajin puasa, rajin belajar, rajin puasa. Pahalanya banyak, ilmunya banyak, jadilah tuan guru. Itu sambil tengaji sambil temeru, ya jadilah kita tuan guru. Ya. Merokok. Ya. Lu anta merokok, sekolah berembet tak mau ilmu. Ya. Kalau sedang jadi pelajar, jauhi yang namanya merokok. Searan rokok paling maik kancen, rokok kanca kopi. Tokol paling maik ruang protokol, terus benjik-benjik tegan rokok. Nah, itu sudah. Yang pun gagah hidup kan dengan merokok. Ya, karena saya tidak pernah rasakan orang merokok yang nikmat. Ya. Dek teman tahu pihak mako, dek teman tahu pihak kepeng, ini dek merokok. Ya. Syekhuna merokok atau ndek? Hah? Merokok atau ndek? Amit Mahat. Ndek dia merokok. Apa jadi rokok tasbih? Karena itu ajaran Maulana Syekh. Kelai mek merokok tasbih tegan pira mau subhanallah. Itu jadi embawi sita. Nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah nanti alam taru annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latifun khabir. Masih belum ada perbedaan antara hizib dengan ikhtisar. Hanya kemarin bedanya wa maziqhum kullu mazaq. Nanti kalau mulai zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, baru di situ ada perbedaan sedikit dengan ya maklum ikhtisar itu ringkasan, ya hizib itu ya lebih panjang. Saya kira itu muzakarah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman takwa kita
keyakinan kita kepada guru besar kita bersama semua kebijakan-kebijakan yang langsung dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, menunjuk siapa penggantinya, penerusnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keyakinan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersama ngiring Syekhuna Hamzan Wadi II. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur, tetap menjadi murid yang setia. Kemudian kita baca Fatihah untuk guru besar kita beserta semua pejuang-pejuang yang telah gugur membela perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, beserta semua keluarga kita yang telah mendahulu kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan diberikan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menyumbang untuk pembangunan masjid, mudah-mudahan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Shallalladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن، وانصرا ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن، وانصرا ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن واهديا على السنن، وانصرا في العشايا والبكار، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب والصبيح الغرر، أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بما انهم على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، أمررت كفا سبحت وأروت الجيش بما انهمير على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وظاهري، أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش بماء همير على معاشي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري، ربي قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق يفتح، وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل الصنع يا من كلما داهم الأمر جل مداهما، يا غياث المستغيثين ويا مضي الحكم إذا ما حكم، نفس إن ذا الأمر علينا عظما، نفس الأمر علينا سرعة، إن ذا الأمر علينا عظم، نفس الأمر علينا سرعة، إن ذا الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريما، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما، وعلى الآل والصحب عد ما لمع البرق ومذ قد هاما. الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.